Ya, halo sobat semua, berjumpa lagi ya di channel Adisan. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan flashing ya dengan menggunakan menu factory image di UVBox begitu. Di video sebelumnya kita sudah melakukan read, terus beredam, lalu kita coba untuk read firmware eMMC dan write eMMC firmware. Pada video kali ini kita coba ya untuk apa itu, menulis firmware melalui factory image gitu. Terus apa bedanya sih dari kita menulis apa itu, file melalui dump dan factory image gitu ya. Kalau menggunakan dump itu adalah backupan ya, backupan dari HP sebelumnya yang sudah kita buat atau backupan dari orang lain yang sudah dibuat melalui menu ini ya, yang program dan programming ini backupannya kan boot 1, boot 2, RPMB, extcd dan user area gitu. Di factory image ini yang kita butuhkan adalah firmware ya dari HP-nya gitu, file firmware-nya saja, dan yang kita butuhkan sebenarnya dari backupan HP sebelumnya adalah di area user part-nya saja gitu, yang bentuknya partisi merah. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi di sini akan saya contohkan bagaimana cara kita untuk menulis firmware melalui factory image dengan tipe ponsel Xiaomi ya, Redmi 4A gitu. Di sini kita set terlebih dahulu untuk ininya, biasa ya, kita set di ini dulu, baru kita klik identify. Nah, di sini statusnya masih kosongan ya. Ini masih kosong, belum ada isinya sama sekali ya. Partisi konfigurasinya juga masih nol. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung lanjut ke factory image. Tapi kalau seumpama ada isinya sistem info, kalian tinggal erase saja terlebih dahulu gitu. Kalian bisa erase ini saja, kalau mau di erase RPMB-nya juga bisa ya. Semisalnya ini kalian centang saja semua, kita klik erase. Nah, kalau ada seperti ini biarkan saja ya. Ini enggak masalah. Terus kita klik yang eMMC factory reset. Kita tunggu ya, kadang UV cepat, kadang lambat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik identifikasi lagi, pastikan semuanya sudah kosong ya, tidak ada isinya apapun. Nah, ini kosong ya, sama seperti tadi. Kita masuk ke factory image. Nah, di sini kan posisinya masih kosongan ya, belum ada apapun. Kalian siapkan firmware-nya. Seumpama di sini saya contohkan untuk firmware-nya dari Xiaomi Redmi 4A, OS-nya MIUI 10 ya saya gunakannya, gitu. Jadi OS-nya kalian ekstrak dulu ya, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalian sudah melakukan ekstrak firmware-nya. Nah, firmware-nya itu seperti ini. Ini adalah firmware dari Xiaomi Redmi 4A. Kalau via HP kalian pasti via USB HP kalian membutuhkan ini programmer eMMC Firehose ya. Tapi kalau kalian di UVBox kalian hanya tinggal ambil raw program sama pasnya saja gitu. Karena fungsinya programmer adalah untuk mengirimkan sinyal kepada CPU ya, gitu. Untuk kerjanya biar CPU bekerja untuk melakukan read atau menulis file ke eMMC-nya. Kalau di sini kita menggunakan UVBox nggak perlu ya pakai CPU. Jadi tinggal di write saja ya melalui UVBox itu standar.
Di sini kita arahkan ke Qualcomm karena chipset dari Xiaomi Redmi 4A adalah Qualcomm. Kita butuh raw program sama patch-nya ya. Kita masuk ke lokasi firmware-nya, ini ya, image, lalu kita cari raw program XML ini ya, raw program, terus ini saya copy dulu biar nggak ribet nanti. Klik raw program, nah ini sudah muncul ya. Terus kita pada patch-nya ini kita cari ya yang tadi, paste. Nah, di sini ya, kita klik patch. Nah, karena di sini untuk modem sama persisnya sudah dicentang ya. Ini tandanya sudah ditulis, jadi kalian tidak perlu ya nanti melakukan berat ulang di merah-merah modem ini sama persisnya. Kalian tinggal berat yang merah-merah yang kurang saja atau yang tidak ada dari partisi ini. Itu. Kalian bisa soal juga partisinya. Nah, di sini ada modem ST1, ST2. Kalian tinggal masukkan ini saja ya dari file backupan sebelumnya gitu. Tapi di sini untuk yang kurang-kurang ini saya berat terakhir ya. Jadi kalian hafalkan dulu yang kecentang dari firmware aslinya. Nah, yang kecentang dari firmware aslinya kan ada ini 1, 2, 3, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, 3 ini yang kecentang. Kita set busnya ke 8 bit, kita write ya. Oh, sebentar ya, saya abort dulu. Saya batalkan dulu. Saya pilih ulang kembali ya. Ini saya erase dulu sebentar. Soalnya kemungkinan habis di soal partition tadi harus di apa itu? Harus dipilih semua gitu. Harus dipilih ulang dulu ya, bukan dipilih semua. Jadi ini di erase lagi. Nah, kalau sudah seperti ini masuk factory image, kita pilih raw programnya tadi ya. Jadi kita pilih ulang, soalnya takutnya nanti ada konfigurasi yang berubah. Kita patch-nya juga pilih ulang lagi. Nah, oh ternyata tidak ada ya. Ternyata tak kirain ini yang mix-nya ini apa itu? Tercentang ya awalnya. Berarti memang standarnya seperti ini. Ya sudah, kalau ini tinggal kita klik berat saja. Nah, kita tinggal tunggu dulu ya sampai selesai. Untuk prosesnya kalau melalui factory image itu cuma 10 menitan ya, 10 menit sampai 15 menit selesai gitu. Dan untuk factory image ini sendiri biasanya banyak fungsinya. Kalau ini kan Xiaomi Redmi 4A itu untuk apa ya? eMMC-nya kan kebanyakan memiliki RAM 216 sama 232 ya untuk bawaan HP-nya. Kita bisa menggantinya dengan eMMC RAM 3 internal 32 atau RAM 3 internal 16 ataupun menggunakan yang RAM 4 internal 64 ya, gitu. Jadi biasanya nanti untuk user datanya yang ini menyesuaikan otomatis nanti. Kalau kita flash melalui factory image. Akan tetapi kalau kita flashnya melalui program, itu kita punya eMMC yang 464 sedangkan yang apa itu tadi? Yang Redmi 4A itu RAM-nya 216, biasanya harus kita lakukan reset ya, reset untuk user datanya. Untuk resetnya kalian tinggal masuk di area user apa itu di tab ini, user area part, lalu klik special task, lalu klik reset user ad-nya apa itu user
data ya gitu. Ada pilihannya. Jadi nanti otomatis bisa menyesuaikan. Kalau itu pakai dump. Kalau pakai factory image ya tinggal seperti ini tadi. Tinggal kalian write di apa itu tinggal pilih di raw program sama patch-nya saja baru kalian write gitu. Dan settingannya untuk yang atas setting seperti ini saja biar stabil dan tidak putus ya tentunya. Nah, ini sudah melakukan write di area sistemnya. Kita tunggu ya. Untuk yang factory image tidak saya pause soalnya prosesnya tidak terlalu lama ya. Beda dengan yang ngedam ya. Kalau ngedam itu lama ya tadi. Bisa sampai 30 menit jadi saya pause. Kita tunggu. Kalau untuk factory image ya stabilnya seperti ini ya nulisnya 10 MB. Kalau di UV dia bisa sampai maksimalnya 13 MB, 15 MB ya menggunakan UV box sendiri. Tapi ada juga menggunakan cara cepat untuk melakukan write via factory image. Tapi itu saya bahas di video selanjutnya ya. Jadi mohon bersabar gitu. Ditunggu saja video selanjutnya bisa cepat itu ditulis menggunakan apa gitu ya. Kita tunggu saja ini terlebih dahulu sampai selesai. Ini sudah masuk ke sini ya sistem tadi mana ya? Ini ya. Soalnya size-nya 3 giga agak lama prosesnya. Tinggal nanti write ini saja. Kalau user data ini tidak di-write semua ya 9 giga. Jadi ini cuma filenya sebenarnya cuma kecil untuk user apa user data. User data ya, bukan user area. User area itu yang di sini, maaf. Kadang terbalik ya. Jadi untuk user area itu di sini dan user data di sini. User data itu di area blok user area part gitu. Kalau video ini eh, kelamaan, kalian bisa langsung ya masuk ke area user datanya gitu, biar nggak terlalu lama dan nggak bosen ya. Yang intinya kalian tahulah step by stepnya gitu. Kalau kalian ingin menonton video ini dari awal sampai akhir ya nggak masalah, itu malah lebih paham ya dalam melakukan ini pengoperasian UV box gitu. Nah ini user datanya masih posisi write. Nah, dia cepet ya, nggak nge sebanyak 9 giga. Ini sudah done ya tandanya. Nah di sini ada boot partition config. Kalau Qualcomm itu 0x38 ya. Done. Tandanya selesai ya ini. Nah kalau sudah seperti ini, kita masuk ke tab program dulu. Klik. Nah kalau sudah seperti ini, klik identify terlebih dahulu. Kita cek sistemnya sudah masuk apa belum. Nah kalau sudah seperti ini, ada Android sistem infonya sudah terbaca ya. Ini platformnya Qualcomm ya ini MSM 8937, Rolex ini Redmi 4A dan ini adalah build deskripsinya OS-nya Nougat ya. Ini tandanya sistem yang kita masukkan via factory image sudah apa itu sudah berjalan dengan baik dan boot partition config-nya ini juga sudah benar ya 0x38 Qualcomm. Terus kalau sudah seperti ini kita sebenarnya bisa ya untuk memasukkan ke dalam HP-nya, akan tetapi kemungkinan besar emailnya nol. Karena apa? Ya emailnya nggak ada gitu. Email apa itu backupan kita harus melakukan restore untuk backupan email dari
HP sebelumnya yang sudah kita backup melalui user area part. Kalau semisalnya kita tidak ada backupan, bagaimana caranya? Ya tentu saja kita melakukan repair menggunakan kalau Qualcomm itu kita bisa menggunakan yang namanya KPST ataupun Kevil dan software yang lainnya atau bisa juga melalui Android Toolbox ya gitu untuk repair emailnya. Sebisa mungkin untuk repair apa itu untuk emailnya kalian harus bisa punya backupan ya, jadi tidak susah-susah untuk melakukan repair email. Kalau sudah seperti ini, kita masuk di user area part ya. Kita identify lagi. Nah, kalau statusnya sudah seperti ini, tadi yang sudah tercentang kan di area modem, terus persis sama kas ya. Jadi tiga ini tidak perlu diisi lagi. Nggak perlu ya, nggak perlu diisi lagi. Kita isi yang kurang-kurang saja. Sebentar ya, kita identifikasi lagi. Nah, untuk ngisinya kalian tinggal ini saja ya. Show in ini diarahkan ke Redmi 4A dulu. Kalian klik yang foldernya ini. Jadi biar kalian tidak apa itu terlalu apa ya intinya mengarahkan foldernya itu tidak terlalu sulit lah gitu. Jadi ini adalah backupan dari HP sebelumnya yang merah-merah. Tinggal kita isikan saja di modem ST1, ST2, FSG, terus config sama ya itu saja ya. Tinggal ini saja modem ST1, ST2 sama FSG. Config ini sebenarnya nggak perlu diisi juga nggak masalah sih itu. Yang kita perlu isi sebenarnya hanyalah modem ST1 sama modem ST2 sama FSG. Itu saja sudah cukup ya untuk Qualcomm. Kalau yang lainnya ini menyesuaikan saja. Yang penting untuk emailnya itu ada di sini. Itu. Ini adalah untuk email ya. Kalau sudah seperti ini, kita klik write. Nah, ini sudah selesai ya untuk prosesnya. Writing modem ST1, writing modem ST2, writing FSG. Ini tandanya sudah selesai untuk nulisnya. Kita klik identify lagi untuk memastikan sistemnya masih terbaca ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa cabut eMMC dari soketnya, lalu kalian pasang di HP-nya gitu. Otomatis emailnya akan muncul ya. Itu harus backupan dari eMMC aslinya. Kalau seumpama kita melakukan penggantian eMMC. Kalau semisalnya gini, ada ya kasus ya, kadang untuk HP Oppo itu kita restore dari HP lain, dia tidak mau ya. Jadi email itu sebisa mungkin restore menggunakan backupan aslinya. Jangan pakai backupan HP lain. Itu bisa mengakibatkan basebandnya tidak diketahui ya. Biasanya seperti itu. Luputnya baseband tidak diketahui, emailnya tidak muncul, terus SIM cardnya tidak terbaca. Jadi kalau bisa untuk apa itu semisalnya tidak punya backupan modem ya tinggal kalian yang factory image ini tadi kalian flash via ini saja ya langsung dipasang ke apa itu HP-nya baru kalian repair menggunakan software pihak ketiga pakai Android Toolbox juga bisa menggunakan Kevil tadi juga bisa KPST juga bisa ataupun software lain yang supportnya Qualcomm gitu.
Paham ya untuk maksudnya seperti ini? Kalau untuk melakukan brand yang lain juga hampir sama ya, MediaTek itu tinggal pilih yang scatter, split room, tinggal kalian arahkan yang di PMA config-nya atau PAC-nya biasanya. Samsung tinggal kalian pilih ini file pit itu partition image table-nya dan file yang dibutuhkan. Terus LG maupun Sony ya, kalian tinggal sesuaikan saja. Jadi pada dasarnya untuk Flash Factory Image itu seperti ini. Itu ya. Kalau untuk partition configuration ini beda-beda ya. Kalau untuk statusnya yang MediaTek itu kalau ini ya saya ubah MediaTek pasti partition config-nya 0x48 gitu. Nah ini ya, partition config-nya jadi 0x48. Tapi ini untuk MediaTek karena ini chipsetnya Qualcomm ya kita setnya di Qualcomm ya. Gitu. Jadi untuk membedakan kan untuk tipe HP itu berbeda-beda dan jenis SoC atau prosesornya berbeda-beda. Kalau untuk Qualcomm itu 0x38, terus yang MediaTek 0x48. Untuk yang lainnya lupa ya saya, tinggal disesuaikan saja di sini. Untuk yang split room disesuaikan saja. Oke, untuk masalah penulisan via factory image sudah selesai ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan ya silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan apabila mengalami error silahkan tulis log errornya juga ya di kolom komentarnya. Dan jangan ragu sampai jangan sungkan untuk bertanya karena saya tidak akan menggigit ya. Saya akan beritahu apabila saya tahu apabila ada error yang bisa saya pecahkan begitu dan bisa membantu kalian semua. Oke, sekian video dari saya mengenai cara menulis apa itu firmware melalui factory image. Sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.